pagi. Selamat pagi Sobat Juruk dimanapun berada. Kita ketemu lagi di live Instagram Juruk Solusi. Halo Kak Joni, halo Kak Apri. Kapan Mbak Tita boleh main ke Juruk nih? Wah, kita tunggu dulu ya Kak ya, info dari Pak Wali lagi ya. Iya, diskon so. Iya men, ini namanya jaran. Oke, halo selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Minwa. Nah, kita mau live Instagram lagi nih setelah lama ya. Kita nggak sapa-sapaan. Nah, sekarang Minwa sedang berada di depan kandang kuda. Ya. Ini adalah blasteran antara kuda poni dan juga kuda besar. Nah, jadi seperti ini. Udah yang pernah ketemu kuda? Ayo kita ini warna apa teman-teman? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang Sitatunga. Tapi sebelum kita nanti join sama Dr. Nalia dan kita belajar tentang Sitatunga, kita mau lihat-lihat dulu di sekitar kandang Sitatunga. Sebelumnya cek dulu suara Minwa udah kedengaran belum? Cek sound dulu, suara Minwa sudah kedengaran? Sudah ya? Halo. Oke, sapa-sapa. Nah, nanti yang sudah join sama live kita hari ini, jangan langsung out ya. Jadi hari ini akan ada yang beda. Nanti ada yang bakalan berkesempatan join live sama Minwa. Nah, di akhir-akhir acara sekitar 10 menit terakhir nanti, Minwa bakalan minta untuk kalian minta kita untuk join live. Nanti yang beruntung akan kita ACC. Kemudian nanti ada pertanyaan dari Dr. Nalia tentang Sitatunga yang sudah dijelaskan. Nah, bagi yang beruntung nanti dia akan dapat hadiah dari kita, dari Minwa dan juga teman-teman di Juruk gitu ya. Oke, Kak, admin diskon Solo nanti jangan lupa ya, standby semuanya. Nanti ada souvenir menarik dari Juruk Solo Zoo buat pelipur rindu kalian. Ya, maaf ya buat yang belum bisa main ke Juruk. Kita kemarin sempat 5 tahun tapi harus baik lagi ke 15 tahun. Tapi nggak apa-apa ya. Karena kita masih di masa pandemi, jadi tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi peraturan yang ada. Oke, sudah siap semuanya? Oke, hadiahnya apa Kak? Oke, Kak Wisda Clara. Nanti ada souvenir cantik dari Juruk ya. Makanya join terus ya. Dadah kuda. Kita ketemu lagi. Nanti kapan-kapan kita live spesial kuda ya. Di dalam ada kuda namanya Teddy yang dulu dikasih hibahnya dari WNA yang rumahnya di Bati, tapi di dalam tadi. Bukan yang itu tapi. Yuk. Langsung kita jalan ya. Oke, nah sambil kita menuju ke kandang Sitatunga, kita lihat-lihat. Nah, di sana ada rusa tutul teman-teman. Tuh, kita panggil. Tuh, sini. Sini rusa tutul, ada yang rindu sama kalian nih. Tuh. Nah, yang belum bisa main ke Juruk, kita virtual sebentar sebelum kita belajar Sitatunga. Nah, ini adalah si rusa tutul. Lihat ya, warnanya putih-putih. Rusa apa yang warnanya coklat, putih, dan merah? Apa coba? Ada yang tahu kah? Rusa apa yang warnanya? Itu ada yang kesini tuh. Halo. Tuh, ada yang mau menyapa itu teman-teman. Nah, tuh. Hai. Disapa dulu Sobat Juruknya yang lagi nonton kamu live Instagram. Ya, dia malu-malu. Oke, kita lanjut ke si riset tutul.
Nah, dulu kita sempet ya live rusa sama Dokter Hamada kalau nggak salah, atau sama Mas Rio ya. Nah, nanti bisa dicek. Nah, kalau ini adalah rusa Bawean. Ini adalah rusa asli Indonesia, teman-teman. Penyebarannya ada di Pulau Bawean, tepatnya di Jawa Timur. Lucu sekali kan. Nah, ini adalah satwa endemik asli Indonesia, bukan KW-KW. Oke, yuk langsung. Kayaknya Dokter Nalia sudah menunggu. Nah, jadi kita bakalan kenalan sama dokter cantiknya Juruk Suluzu. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya soal Sitatunga. Wow, nanti ada hal apa aja yang menarik, bisa langsung disimak. Dan jangan lupa yang lagi join, Minwa umumkan sekali lagi ya. Nanti di akhir live kita bakalan ajak teman-teman untuk join live. Bagi yang beruntung 1 orang, kemudian akan ada pertanyaan dari Dokter Nalia dan yang bisa menjawab, nah dia yang akan dapat souvenir cantik dari kita. Ini nanti kalau rumahku Jakarta dapat souvenir gimana? Tenang, nanti kita bakalan kirim. Kalau Solo nanti COD-an sama Minwa aja ya. Oke. Nah, ini adalah rusa Timor. Wah, ternyata banyak ya jenis rusa ya. Nah, jadi beda-beda. Oke, Minwa sapa dulu yang sudah join dari kota mana saja. Silahkan tulis. Sudah sarapan belum? Dah. Oke, langsung ya. Di sana sudah ada Dokter Nalia dan juga kiper dari Sitatunga. Dadah. Tuh. Ada yang kemari tuh. Hai, disapa dulu teman-temannya, sobat juruknya. Hai. Halo, nama rusa Timor. Tuh, dia bisa ngomong loh. Halo kakak. Nanti kalau udah pandemi main kesini ya. Udah? Yuk. Oke, dah langsung aja ya. Kita ke Sitatunga. Oi, wah pasukannya kesini semua tuh. Oke, adakah yang masuk dan perlu disapa? Semuanya aja ya. Oke, yuk. Nah, ini dia Sitatunga dan dimanakah Dokter Nalia? Jeng. Halo. 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 Selamat pagi semuanya. Halo, pagi Dok. Nah, kenalan dulu sobat juruk. Ini adalah Dokter Nalia. Halo semua. Perkenalkan nama saya Nalia. Iya. Sini. Dokter Nalia dari mana? Dari mana apanya nih maksudnya nih? Asalnya apa gimana nih? Asalnya. Kalau asalnya dari Depok, Jawa Barat. Wah, jauh ya. Lumayan. Ke juruk untuk merawat satwa yang ada. Dok, kan kita mau live spesial sama Sitatunga. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Sitatunga itu satwa yang seperti apa atau mungkin secara umumnya seperti apa? Monggo silakan. Oke. Sebelumnya mungkin saya di sini nggak sendiri, tapi di sini ditemenin sama bapak kipernya, namanya Halo. Pak Budi. Pak Budi sini dulu, Pak Budi. Biar nggak sendirian ya, kan enak tuh kalau misalnya ada partnernya kan, ada temennya lagi enak. Bapak titip maaf. Nah, jadi kalau Sitatunga ini sendiri itu sebenarnya dia bukan endemik dari Indonesia, tapi asalnya itu untuk asal awalnya banget itu sebenarnya belum diketahui, tapi untuk penyebarannya saat ini ada di Afrika, terutama di Afrika bagian tengah. Nah, kalau misalnya dilihat nih, si Sitatunga ini kan sebenarnya hampir mirip ya sama rusa-rusaan nih. Kalau tadi ngeliat kan ada rusa apa aja tadi? Ada rusa Bawean kan tadi sempat ngeliat. Ada rusa tutul juga. Ternyata si Sitatunga ini berbeda dari teman-temannya nih, teman-teman yang di samping-sampingnya. Kalau bisa dilihat tuh,
dari segi warna, terus dari yang paling mencolok itu kan dari tanduknya kan. Jadi yang ngebedain antara si Sitatunga dan juga rusa-rusaan itu pertama adalah familinya. Jadi kalau Sitatunga ini dia masuk ke family bovine, atau sebenarnya dia satu keluarga sama sapi-sapi. Kan unik kan, padahal dia bentuknya mirip sama si rusa-rusa nih. Ya, tapi ternyata dia berbeda nih dari segi kekeluargaannya, kekerabatannya aja udah beda. Terus yang membedakannya lagi itu dari tanduknya. Kan tuh kan bisa dilihat kalau tanduknya si Sitatunga ini dia kan ke atas, terus dia ngespiral gitu kan. Ngespiral dibandingin sama jenis rusa-rusaan. Kalau rusa-rusaan itu dia bercabang. Tadi mungkin sempat ngelihat ya kalau di rusa bawean, rusa tutul itu kan mereka bercabang. Kalau si Sitatunga ini dia masuknya kan ke antelope. Jadi dari keluarga bovine, antelope sama kalau rusa-rusa itu kan dari cervidae. Nah, si tanduknya si Sitatunga ini dia itu gak bisa tanggal tuh apa ya, copot. Nah kalau rusa-rusa ini kan dia bisa berganti tanduk sebenarnya setiap musimnya. Jadi nanti tanduknya tuh copot bukan karena dia manajemennya atau karena patah atau karena berkelahi gitu ya. Itu salah satu faktornya juga bisa. Tapi memang tabiat memang asalnya itu si rusa-rusaan itu rangganya itu tuh bisa patah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kalian ngelihat ada rangga rusa patah atau gimana. Itu memang ada musim-musim. Memang ada musim-musim di mana dia tangga. Sedangkan si Sitatunga ini, antelope ini dia nggak bisa copot. Jadi dia memang permanen istilahnya nih. Dia akan seperti itu sampai nanti bakal manjang terus tuh. Nah panjangnya si tanduknya itu bisa sampai 90 cm atau sampai 150, bahkan ya? Ada yang sampai 150 tingginya. Jadi itu biasanya dipakai buat mereka kalau berkelahi kan. Kalau misalnya lagi musim-musim kawin nih, si tanduknya itu kan berkelahi antara jantan satu sama jantan betina kan, untuk menangkan lah hati si betina ini. Oh, jantan satu sama jantan lainnya. Dan juga kalau misalkan lagi musim kawin nih, kalau di alamnya si jantannya ini kalau dia udah kawin sama betinanya, dia tuh bakal ngejagain si jantannya nih. Bakal ngejagain betinanya. Jadi dia bakal ngejagain betinanya dan dia bakal ngelindungin betinanya dari jantan-jantan lain. Jadi kalau misalkan ada jantan yang ngedeket, nggak bisa karena istilahnya ya ini udah milik dia lah gitu. Jadi kalau di alamnya nih mereka sempet bersatu dulu, nanti udah beberapa saat baru berpisah. Gitu. Apakah sampai anaknya lahir atau hanya butuh waktu beberapa aja? Enggak, jadi cuman beberapa, karena kan dia masa buntingnya itu kan sekitar 165 hari kan. Nah jadi dia paling selama bulan-bulan awal aja nih nemenin. Yang penting pada saat awal-awal si jantan itu ngelindungin si betina. Nanti kalau udah beberapa bulan ke belakang udah ditinggal, karena sebenarnya di alaminya dia si jantannya ini, si Sitatunganya ini sebenarnya dia soliter. Jadi berkelompok. Nah kalau jantannya ini dia lebih seneng soliter, tapi kalau betinanya dia punya small group, jadi kelompok-kelompok kecil lah gitu. Nah kalau lagi makan biasanya mereka tuh agak-agak terpisah tuh ya kan. Nanti kalau misalkan ada bahaya, nanti baru mereka bakalan gabung terus lari. Tujuannya itu buat keselamatan mereka. Karena biasanya kalau hewan-hewan herbivore itu kan emang bergerombol gitu kan, lari kan buat ini. Kalau perbedaan jantan sama betina sendiri, kalau dari segi fisik tuh kelihatan banget nggak sih dok? Kalau dari segi paling terlihat jelas itu dari warnanya. Gitu. Ya kan bisa dilihat tuh kan yang bertanduk itu warnanya lebih mungkin kalau di sini nggak begitu kelihatan, atau kita mau ke sana jalan atau di sini aja? Kalau bisa ke sana. Ke situ aja ya, mungkin lebih enak. Nggak apa-apa, sama Bapak Budi mungkin kita ke sana aja.
Tapi kalau emang jadi kalau yang ngebedain nih dari jantan dan betinanya itu, yang pertama yang pastinya banget kelihatan tanduk, ya kan? Kalau jantan itu kalau usianya udah 6 bulan itu biasanya udah mulai tumbuh tanduk tuh. Udah mulai tumbuh tanduk. Nah, kalau yang betina dia masih nggak ada tanduknya. Oh gitu. Terus, Berarti yang dari segi warnanya kan kelihatan jelas nih. Kalau yang jantan ini warnanya lebih ini gelap. jantan berarti ya, Dok, ya? Jantan udah ada tanduknya, terus warnanya lebih gelap. Nah, kalau yang betina itu kan yang di sana itu yang dekat sama anaknya tuh. Nah, itu tuh betina. Betina warnanya lebih terang dibandingin sama yang jantannya. Yang bener-bener terlihatnya kayak gitu. Terus kalau seandainya yang betina itu kalau diperhatiin di bagian punggungnya itu kan, kalau yang jantan tuh bagian punggungnya putih tuh, akan kelihatan banget nih putihnya. Kalau jantan itu hitam. Jadi dia di punggungnya tuh ada warna-warna. Oh, nggak kelihatan ya dari sini ya. Ya pokoknya nanti kalau misalnya dilihat dia punggungnya tuh ada garis hitamnya, sedangkan kalau yang jantan itu garisnya berwarna putih. Tuh untuk beberapa jenis di sitatunga. Tapi di alamnya ini banyak jenisnya ya, subspesiesnya juga banyak, nggak selalu terlihat jelas garis-garisnya. Ada juga beberapa jenis yang dia ini nggak terlalu kelihatan garis-garisnya, jadi agak-agak samar, tapi khasnya sebenarnya mereka punya garis-garis tuh. Nah, itu kan kelihatan tuh garis hitamnya tuh di atas tubuhnya kan. Oh iya, kelihatan. Gitu. Oke, Dok. Nah, lanjut ya, kita bakal ngobrol sama kipernya dulu. Nah, boleh sama Pak Budi. Nah, sini Pak Budi. Iya. Halo Pak Budi. Halo. Ini Halo. pakai dulu. Pakai dulu Pak Budi. Oke. Pak Budi sudah berapa lama nih menjaga sitatunga Pak Budi di Juluk Suluju ini? Mungkin sambil bisa dikasih feedingnya sambil jelasin. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun. Oke. Bagaimana sih Pak merawat sitatunga itu, susah apa enggak sih kalau untuk perawatan sehari-harinya? Kalau perawatannya sebenarnya nggak susah. Iya. So, pagi kita bersihin, habis kita bersihin juga tiap hari air kita kuras. Dan kita pantau kesehatan juga kan. Kita akan kelihatan habis bersihin atau nanti nguras-nguras air yang kotor itu kan, nanti nunggu pakan kita tunggu, langsung kita kasih makan. Dan kalau sehat-sehat juga kelihatan. Kalau sakit juga kita pantau, kita juga laporkan. Oke, biasanya ada ciri-ciri nggak sih Pak kalau dia ini lagi nggak enak badan atau lagi kurang speed kayak gitu, ada kelihatan nggak? Ya agak lemas, ya kelihatan sedikit sih. Kalau dari face-nya atau itunya kelihatan nggak Pak? Dari buangannya itu dia kelihatan nggak? Kadang kalau sakit dia cair atau gitu itu? Iya, itu bisa membedakan antara itu cair atau biasa kan. Oh gitu. Seperti umumnya seperti sis kambing kan seperti itu. Oke. Kalau untuk makanannya sendiri berapa? Apa aja jenisnya dan berapa banyak Pak untuk sehari Pak? Ya sehari kita kasih yang jelas jenisnya ada wortel, ada ketela, ada kangkung juga, ada kacang panjang, ada rumput kolonjono itu, terus ada katul, seperti itu. Kalau banyaknya Pak ditimbang nggak atau melengkapi aja biasanya? Kita melengkapi, paling enggak kan 1 sampai 2 ember kan gitu. Oh gitu, oke. Tuh, yang kecil ini baru lahir ya Pak? Udah berapa? Lama sih. Oke, kira-kira berapa bulan nih Pak usianya Pak? Itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 sih. Oh, udah gede ya. Oke Pak Budi, terima kasih buat infonya. Nah, itu tadi ya udah jelasin Pak Budi ngerawatnya. Oke, kita balik lagi sama Dokter Nalia. Dok, ini termasuk satwa liar nggak sih Dok? Si sitatunga ini kan lucu banget nih. Kira-kira kalau tak pelihara di rumah, ditaruh di halaman itu kayaknya indah banget gitu. Sebenarnya untuk sitatunga ini walaupun dia kan satu keluarga ya sama sapi-sapian nih, masih dolphin juga. Nah, tapi untuk sitatunga ini dia belum bisa terdomestifikasi atau belum bisa dijinakan. Jadi dia termasuk satwa liar yang
sebaiknya atau lebih baik kita lihat di alam, kita lihat juga di kebun binatang. Jadi nggak bisa dipelihara karena yaitu salah satunya karena status dia yang dilindungi, walaupun jumlahnya saat ini juga masih banyak, tapi dia sudah masuk ke satwa-satwa yang dilindungi karena termasuk satwa liar. Nah, jadi nggak bisa ya dok ya dipelihara ya? Jangan, karena lebih indah kalau ngelihat dia di alam ataupun di sini nih. Seenggaknya kalau kita nggak bisa ngelihat dia di alam, kita bisa belajar sama kipernya, bisa belajar sama orang-orang yang ada di sini di kebun binatang, ya kan? Jadi nggak perlu ke Afrika untuk ngelihat si Tatunga, tapi kesini aja kalau misalkan kalian mau lihat hewan dari Afrika ini, gitu. Oke, wah. Dok, kalau untuk masa kehamilannya sendiri, kalau si Tatunga itu butuh waktu berapa lama sih untuk hamil terus? Kalau untuk masa buntingnya itu sekitar 165 hari. Berarti berapa bulan? Iya, sekitar 5 sampai 5 bagi 3, 5 sampai 6 bulan ya? Iya, 5 sampai 6 bulan lah mereka. Bisa kalau lahir itu bisa banyak atau satu enggak ekor? sih, paling 1 atau maksimal 2, tapi jarang sih, Jarang biasanya ya, 1 ya? aja. Banyakan 1 satu. rata-rata. Dan 1 tahun itu berarti hanya bisa ngelahirin sekali. Karena kan habis ngelahirin dia harus nyusuin dulu kan, baru nanti bisa kawin lagi kayak gitu. Oke. Cuman ada 2 nih, sebenarnya satu keluarga ya Pak ya. Ini Iya. bapak, ibu, kakak, adik. Kakak ini, oh ini kakaknya nih adiknya. Kakaknya, Oh, adiknya. keluarga berencana sekali ya, bapak Jantan ibu. dan juga betina lagi. Ya, lengkap sudahlah jadi keluarga. Semoga harmonis ya teman-teman. Iya. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Dokter Nalia dan juga Pak Budi. Nah, buat yang mau tanya-tanya, langsung Minwa coba baca. Adakah pertanyaan? Coba cek dari atas dulu. Cup-cup, apakah ada pertanyaan? Oke, Kak Kindi, yang boleh masuk masih 15 tahun ke atas jamin? Iya Kak, betul sekali. Maaf ya. Oke, sambil Minwa baca pertanyaan, yang mau join live Instagram sama kita boleh langsung gitu ya. Pengajuan ya, apa namanya? Kalau bahasa Instagramnya apa? Mengajukan, meminta. Yuk silakan yang mau join. Nanti langsung ngobrol sama Dokter Nalia dan juga ketemu sama si Tatunga. Minwa mau baca pertanyaan dulu. Nyambil-nyemil dan berasa piknik online. Iya nih, ayo Kak Yuli ajukan untuk join live kita. Nanti kalau udah bisa jawab pertanyaan dari Dokter Nalia, nanti kita dapat aja. Dokter Nalia mana mukanya? Yuk dari Nur Fadilah Pardani, temennya Dokter Nalia mesti. Iya loh, disapa dulu dok, temennya dok. Halo dokter. Oh ini juga dokter nih, dari Sulawesi lagi. Wah, aduh, bisa main sampai ke Solo ya dok. Iya, ayo sini main. Ayo, oke, lanjut. Siapa lagi? Hai si Tatunga. Halo juga kak. Oke, ada yang lagi masuk. Oke, yang belum minta untuk join live silakan klik, nanti yang beruntung. Kayak pengen melihara dokternya aku. Ya. Nggak boleh, nanti dimarahin ya. Oke, nih ada Kak Randy. Nama ilmiahnya apa dok? Kalau si Tatunga itu? Nama ilmiahnya ya itu ada Tragelaphus speki. Oke, itu tadi Kak Randy. Apa dok? Bisa diulang sekali lagi? Tragelaphus speki. Oke. Tapi dia kalau subspesiesnya macam-macam lagi ya, karena kan Oh. ini satu dari berbagai macam subspesiesnya si Tatunga ini. Gitu. Kayak sedikit mengobati kerinduan di Juruk Zoo. Iya nih. Nah teman-teman, info lagi ya. Nanti rencananya kita Minwa bakalan live 2 kali dalam seminggu tuh. Mantep ya. Nanti kalian bisa request tuh mau ketemu sama siapa satunya. Oke. Sekali beranak berapa ekor Kak si Tatunga ini Kak Wahab? Tadi udah jelasin sama Dokter Nalia ya, 1-2. Tapi 2 itu jarang banget ya. Ya. Si Tatunga cuma ada di Juruk Solo Zoo. Kak Dokter Nur Fadila tanya tuh dok, si Tatunga ini cuma ada di Juruk Solo Zoo? Enggak sih, kalau ini aja kita dari Ragunan ya Pak ya. Jadi selain di Juruk Zoo juga ada di Ragunan. Seperti itu. Kalau yang lainnya kurang tahu ya. Tapi yang pasti sini aja makanya. Oh iya, Ayo, dokter main ke sini dokter. Main kesini ayo. Kak Subar, halo. Udah ada kah yang minta untuk join? Belum ya? Ayo teman-teman yang mau join, yang mau ngobrol langsung sama Dokter Nalia, mungkin Dokter Fadila. Ayo, nanti tak kirimin souvenir dari Solo Zoo loh ke Sulawesi. Wah.
Ayo, yang mau jawab pertanyaan dari Dokter Nalia, silahkan ask to join with kita di sini. Yuk. Kirim. Apa raise your hand? Angkat tangannya coba. Nanti yang mau nanti biar Minwa yang undang. Bisa nggak sih? Enggak ya? Kalau belum temenan ya. Oke, yuk. Want to join with us? Siapa yang mau join? Mumpung liburan virtual beneran loh nanti. Nah, nanti kalau waktunya masih, Minwa ajak keliling nih. Tapi sekitar Sandang Sitatung aja ya. Tahu sendiri kan Juruk luas banget ya. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu ada yang mau join. Siapa itu? Kak Reh Wahyu Putra. Bisa nggak tuh? Nah itu ada Kak Dia tuh. Wah, ada yang minta join nih sama kita. Nunggu Kak Dia nih. Kak Dia Sofia. Cap. Mana nih? Halo Kak Dia. Loh, kok meninggalkan obrolan? Wah, mau dapat hadiah malah pergi. Yuk, pertanyaannya apa Kak? Kawab ya, tunggu dulu dong. Ayo, siapa lagi yang mau join? Kak Dianya malah pergi yuk. Yo, masih ada kesempatan lagi nih. Want to join? Ayo, langsung ajukan permintaan. Sebelah rumah saya Juruk. Ya, Kak Faris. Ayo Kak Faris. Alfarid. Oke, coba Kak Rehma ya. Bisa nggak? Bisa, yuk. Kak siapa tadi? Rehma Wahyu. Oke, kita mencoba bergabung dengan Kak Rehma Wahyu. Oke, apakah dia mau join dengan kita? Kita tunggu dulu. Cap. Kita tunggu ya. Nah, tadi sampai diingat-ingat apa yang sudah dijelaskan Dokter Nalia. Dari jenis makanannya, perbedaan jenis kelaminnya, bedainnya gimana. Oke. Nggak ada ya? Oke. Masih berapa menit? Oke, Minwa kasih kesempatan satu kali lagi. Ada yang mau berjoin? Silakan ajukan join. Atau you can raise your hand. Oke. Kak Borne, kita anak-anak belum boleh masuk. Iya belum boleh. Nggak Min kalau bisa diadakan giveaway. Iya ini kita lagi giveaway. Mari yang mau join sama kita nanti kita kasih souvenir. Gitu. Kak Ridwan Bayu kita coba ya. Kak Ridwan raise your hand. Oke kita coba join sama Kak Ridwan. Apakah Kak Ridwan mau? Terhubung. Halo Kak Ridwan. Selamat pagi. Kedengeran ya? Dok? Selamat pagi. Iya, siapa Dok? Dokter Nadia yang kedengeran. Halo, siapa ini? Mas? Tanya-tanya dong. Ridwan. Oh, Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Sehat nggak nih Mas Ridwan ya? Lama nggak ke Juruk nih. Waduh, ayo dong main-main ke Juruk. Tanya dong rumahnya mana Dok? Ya. Hah? Ininya sama anak, tapi anak belum bisa. Walah. Bapaknya dari mana nih asalnya nih? Bapak, Mas? Mas. Oh, Dari oke. Baki, Sukoharjo. Oh, Suko Harjo. Oh, Sukoharjo, deket sama Baki. Juruk. Oh, dekat maaf, Mbak. Dekat katanya dari sini nih. Waduh, diharapkan banget nih kehadirannya ininya sama nih. anak nih, Kedatangannya. tapi Tapi belum jangan bisa. ngajak teman 15 tahun di bawah ya. Halo. Oke, nah Mas Ridwan nih bisa langsung. Ada si kecil. Wah. Nanti adanya tunggu 15 tahun dulu nih ya. Iya. Sayang banget nih. Ya nggak harus tunggu Oke, tuh. bisa langsung Harap dikasih saja pertanyaan pandeminya tadi selesai. nyimak nggak gitu Mas Ridwannya dari awal sampai akhir tadi nyimak nggak? Oke, Mas Baru Ridwan. bergabung. Oh, baru bergabung. Berarti Mas Ridwan mungkin kalau pertanyaannya yang umum aja kali ya, yang bisa dilihat nih dari sini deh. Sini. Bedanya sitatunga yang jantan sama sitatunga yang betina. Kalau misalkan lihat dari perwujudannya, perawakannya nih, kan lihat nih ada yang jantan dan itu yang jantan juga sama yang betina tuh. Mungkin kalau perbedaannya apa ayo Mas? Yang paling menonjol. Biasanya mungkin dari fisiknya ya. Ya, Yang dari jantan lebih fisiknya. besar. Betul. Yang jantan lebih besar. Bisa. Terus Terus yang dari jantan warnanya memiliki tanduk kan? ya. Yang jantan memiliki tanduk. Betul.
Terus Yang dari betina enggak. warnanya? Warnanya yang jantan biasanya lebih gelap. Ya, betul sekali. Jadi benar kata masnya, yang ngebedain antara jantan betinanya tadi kan tanduk, terus dari segi ukurannya juga lebih tinggi kan, kalau yang jantan lebih tinggi dan lebih besar. Terus warnanya juga lebih gelap. Dan juga kalau misalkan diperhatiin, sebenarnya si tatunga ini rambutnya ini dia sedikit oily berminyak itu karena dia sebenarnya kan semi akuatik. Jadi dia tuh sebenarnya si tatunga gini kecil-kecil gini dia perenang yang handal. Jadi kalau misalkan dalam bahaya yang benar-benar mencekam, dia tuh bisa berenang sampai masuk ke dalam air nih, karena kan dia sebenarnya habitatnya di rawa kan. Kalau di Afrika ini Bisa dia nyelam ya, di rawa. Bisa nyelam ya, Dok? Kenapa, Pak? Mas? Bisa nyelam ya berarti ya? Bisa, jadi dia bisa nyelam Bisa sampai menyelam ya? nanti dia yang kelihatan tuh cuman hidungnya aja di permukaannya. Untuk menghindari, karena kan predator dia di alamnya itu kan ada singa, ya kan, ada leopard. Nah, untuk menghindari si musuh lagi, untuk menghindari karnivor pemangsanya dia itu dia bisa, kalau dalam keadaan terdesak dia bisa sampai masuk ke dalam air. Terus yang kelihatan tuh cuman ini hidungnya doang yang kecil ini nih, jadi kan nggak kelihatan kan kalau di sama pemangsanya itu gitu. Berarti bernafasnya lewat hidung itu ya? Wah, berarti Muncul di bener ya, Dok, permukaan ya itu. apa yang dijawab sama Mas Ridwan ya? Benar dong, Mas Ridwan Hewan baru join aja udah hebat nih. Berarti nanti kalau kesini udah bisa bedain nih mana yang jantan, mana yang betina. Iya, biar jelasin sama anaknya ya. Iya, Jadi tadi ya, ngejelasin sama bapaknya anaknya. pintar nanti. Mantap masnya nih, kalau baru bisa nih, ntar kalau join ke sini udah Jadi dokter hewan. jadi nggak, jangan gantiin saya tapi ya. Amin. Oke, mungkin bisa terima kasih Dok sama Mas Ridwan sudah Iya, join. Mas Ridwan makasih banyak. Mas Ridwan. Sama-sama, dokter. Mas Ridwan, makasih banyak udah mau join. Nanti kalau hadiahnya mungkin bisa dihubungin sama Minwanya. Kalau mau, mungkin ada yang mau ditanya lagi sama Mas Ridwan ya? Sekarang batas usianya masuk ke juruk berapa? Kalau batas Masih usianya 15 tahun ya? masih 15 tahun, Pak. Jadi harus usianya, dan juga harus menaati protokolnya seperti pakai masker, terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak di dalamnya gitu. Tapi semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita semua bisa berkumpul di sini, bisa ketemu sama si tatungannya langsung. Gitu. Oke, ditunggu kehadirannya. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih. Makasih, Mas. Nanti dihubungin hadiahnya ya. Kirim alamatnya. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Oke, nah itu tadi yang beruntung Mas Ridwan dari Sukoharjo. Nah, nanti bisa DM Minwa ya buat ngirim alamatnya biar Minwa kirim. Oke, itu tadi teman-teman live Instagram kita hari ini spesial dengan si tatunga ditemenin sama Dr. Nadia dan juga dengan Pak Budi. Nah, untuk minggu depan kita bakal live apa lagi? Nanti tunggu aja ya info terbaru dari Minwa. Jangan lupa pokoknya follow Instagram kita dan ikutin terus. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada kata penutup dari Dr. Nadia, pesan-pesan buat teman-teman yang masih di rumah melawan pandemi corona. Oke, kembali lagi ya berarti. Iya. Sama saya. Sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah mau join. Jangan lupa nanti ikutin lagi tema-tema kita berikutnya, atau mungkin ada saran ke Minwa, mungkin mau dong bahas ini, bahas itu gitu kan. Mungkin ada request atau apa. Terus untuk semuanya yang lagi ada di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makannya. Sekarang udah mulai musim hujan, jadi harus tetap dijaga semuanya. Jangan main-main kemana-mana, batasin pergi-pergian jauh karena sekarang masih pandemi. Terus jangan lupa kalau misalkan nanti pandeminya sudah mulai mereda, atau mungkin mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik yang berniat untuk datang ke sini, kami sangat welcome, kami sangat senang untuk kehadiran kalian di sini. Kami akan tunggu kalian di sini ataupun di live berikutnya. Oke? Dadah. terima kasih dokter. Mungkin Pak Budi untuk say goodbye dulu Pak Budi sama teman-teman. Terima kasih yang sudah join, atau mungkin pesan kalau punya satwa di rumah bagaimana cara menjaga mereka biar
tetap sehat. Nah, mungkin dikasih tips sedikit kalau punya satwa di rumah merawatnya apa aja yang perlu diperhatikan. Oke, monggo silakan Pak Budi. Ya, terutama makanannya, kebersihannya, dan juga kesehatannya sih, cuma itu saja. Ya, mungkin ada pesan lain? Cukup? Cukup. Oh iya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih sudah merawat si Tatunga. Oke. Nah, itu tadi teman-teman live Instagram kita hari ini. Makasih banget. Makasih yang tadi sudah join live Instagram. Ditunggu hadiahnya dari Minwa ya. Habis ini jangan lupa DM Minwa, nanti Minwa lupa yang mana lagi. Oke, kalau gitu ada yang mau disapa lagi sebelum kita selesai? Live tentang reptil juga. Oke, siap. Masukannya diterima. Mungkin yang lainnya cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, Minwa pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah nanti kita hari Rabu sama sama Sabtu kita bakalan live lagi. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar. Oke, goodbye. Dadah, see you. Dadah, si Tatunga. Bye bye.